Selamat pagi, nama saya Daniela Bimata Prakasita, NIM 19511244011. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Sourdough-Based Biotechnology for the Production of Gluten-Free Food yang ditulis oleh Luana Nionelli dan Carlo Giuseppe Rizzello. Pendahuluan. Latar belakangnya mengapa ditulisnya jurnal ini karena semakin banyaknya penderita celiac disease atau CD di dunia. CD adalah suatu kondisi di mana sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan Anda ketika makan gluten. Gluten adalah protein yang ada dalam gandum. Pada sebagian orang, kandungan gluten dapat menyebabkan CD. Kebanyakan penderita CD terjadi pada masyarakat yang makanan pokoknya menggunakan gandum. Salah satu cara mengurangi kandungan gluten agar tidak terjadi CD adalah dengan fermentasi sourdough. Berikut, saya akan menjelaskan gambaran proses fermentasi sourdough menggunakan model sederhana, yaitu input, proses, dan output. Untuk input, menggunakan tepung, bisa dari tepung apa saja, air, dan bahan lainnya, bisa seperti garam. Untuk proses, akan terjadi proses fermentasi yang dilakukan oleh bakteri asam laktat yang selanjutnya akan saya sebut dengan LAB dan yeast. Dan setelah didiamkan untuk fermentasi beberapa saat, outputnya akan menjadi sourdough. Spesies yang digunakan untuk tahap proses fermentasi sourdough ada 50 spesies bakteri asam laktat dan 25 spesies dari yeast. Namun, yang berperan dominan ada 4 bakteri asam laktat, yaitu Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus, Weissella, dan 2 jenis yeast yaitu Saccharomyces dan Candida. Efek positif penggunaan sourdough. Efek positif penggunaan sourdough ini meliputi 5 aspek, yaitu tekstur dan struktur, rasa atau aroma, nutrisi, masa simpan, dan sifat fungsional. Untuk tekstur, fermentasi sourdough ini akan mempengaruhi ekstensibilitas adonan, kelembutan, dan volume roti. Fermentasi ini akan meningkatkan retensi gas dalam adonan roti sehingga akan mempengaruhi volume dan ekstensibilitas dari adonannya. Untuk rasa dan aroma, secara keseluruhan, fermentasi sourdough ini menghasilkan peningkatan yang besar dari asam amino bebas atau FAA dibandingkan dengan proses ragi roti biasa. Peningkatan FAA ini akan berpengaruh secara langsung terhadap rasa roti. Untuk nutrisi, akan terjadi peningkatan tekstur dan kelezatan pada roti, peningkatan dan penyetabilan tingkat senyawa bioaktif, penurunan kandungan dari pati, dan peningkatan kandungan dari mineral. Untuk masa simpan, pada penggunaan sourdough ini akan meningkatkan volume roti dan kelembutan pada remah roti yang akan membuat roti menjadi tidak cepat busuk. Hal ini terjadi karena molekul pati dipengaruhi oleh enzim-enzim yang disintesa oleh LAB sehingga menyebabkan variasi pada sistem retrogasi pati dan menurunkan tingkat basi dari roti. Untuk sifat fungsional, roti fermentasi ini akan menghasilkan senyawa bioaktif seperti turunan peptida dan asam amino. Salah satunya adalah lunasin. Lunasin ini merupakan peptida yang dapat bermanfaat untuk pencegahan kanker, kolesterol, penyakit kardiovaskular, dan peradangan. Reaksi buruk gluten. Reaksi buruk dari gluten seperti dijelaskan di awal adalah dapat menyebabkan CD atau bisa disebut juga sariawan celiac dan enteropati sensitif gluten. Satu-satunya cara yang dapat dilakukan jika telah terkena CD adalah dengan diet bebas gluten selamanya. Kelemahan produk bebas gluten. Produk bebas gluten biasanya menggunakan tepung yang berasal dari pati-patian lainnya seperti beras dan jagung. Namun, produk bebas gluten ini memiliki kekurangan, diantaranya adalah mudah basi. Mudah basi ini disebabkan karena tidak adanya kandungan gluten pada pati tersebut, yang menyebabkan roti tersebut lebih mudah busuk. Kedua, adalah gizi dari roti tersebut akan kurang karena rendahnya kandungan serat. Dan yang terakhir, kandungan kalorinya akan tinggi. Karena ada banyak kelemahan dari produk bebas gluten, penulis membuat eksperimen, yaitu fermentasi sourdough menggunakan produk gluten free. Fermentasi sourdough dilakukan dengan epolisaccharidae atau EPS menggunakan tepung dari buckwheat, quinoa, sorghum, dan tepung teff dan menghasilkan Weissella Cibarida MG1.
penulis mendapatkan hasil sebagai berikut. Terjadinya peningkatan pori remah roti, kekerasan pada roti berkurang, dan tingkat pembusukan pada roti berkurang. Surdoh LAB sebagai sarana detoksifikasi gluten pada makanan berbasis gandum. Jadi, ada penelitian secara in vitro, ex vivo, dan in vivo menggunakan strain LAB yang berbeda, menunjukkan adanya penurunan fraksi gliadin, namun tidak menyeluruh. Fraksi gliadin merupakan bagian dari gluten. Gluten sendiri terdiri dari dua fraksi utama, yaitu fraksi gliadin dan fraksi glutenin. Mekanisme detoksifikasi dan tes in vivo. Bagian ini bersangkutan dengan model sederhana di awal di bagian proses. Pada proses fermentasi, yeast memiliki fungsi untuk proteolisis dasar, yaitu membebaskan berbagai ukuran polipeptida. Namun, dari aktivitas ini, masih menyisakan residu prolina yang beracun. Lalu, proses ini dilanjutkan dengan bakteri yang memiliki prolil endopeptidase, yang dapat membelah peptida gluten beracun tadi. Namun, pada penelitian, tidak ada satu jenis strain LAB yang dapat menghidrolisis semuanya. Hal itu dibuktikan pada tabel berikut, di mana penulis sudah melakukan penelitian dengan strain LAB berbeda menggunakan tepung terigu yang diinkubasi selama 24 jam dan hasilnya tidak ada satu jenis strain LAB yang dapat menghidrolisis semuanya. Penggunaan tepung gandum yang didetoksifikasi untuk pembuatan pasta. Pada penelitian ini, penulis menggunakan 4 jenis pasta. Yang pertama, menggunakan pasta dari tepung putih atau white wheat bread atau WB. Yang kedua, menggunakan pasta bebas gluten komersil atau commercial gluten free pasta atau CGFP. Yang ketiga, menggunakan pasta dengan tepung gandum durum atau commercial durum wheat pasta atau CDWP. Dan yang keempat, menggunakan pasta dengan fermentasi surdoh atau experimental gluten free pasta atau EGFP. Dan hasilnya sebagai berikut. Pada tes in vitro, penyerapan protein pada pasta yang menggunakan surdoh mempunyai hasil yang terbaik. Lalu, pasta surdoh memiliki nilai kimia, profil asam amino esensial, nilai biologi, dan indeks gizi yang lebih tinggi dari pasta bebas gluten komersil. Dan yang terakhir, pasta dengan surdoh memiliki indeks hidrolisis pati lebih rendah 30% dari pasta bebas gluten komersil. Kesimpulan, penggunaan surdoh LAB pertama kali diajukan dengan tujuan menghilangkan jejak epitop gluten dalam pemrosesan makanan dan memperkecil resiko jangka panjang dari berbagai individu yang terpengaruh CD di dunia. Baru-baru ini, bioteknologi ini mulai dioptimalkan, dipatenkan, dan diindustrialisasikan sehingga produk ini mulai tersedia banyak di pasar. Bersama dengan kemajuan medis dan teknologi, bioteknologi berbasis surdoh dapat berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup pasien CD di masa depan. Sekian presentasi saya mengenai jurnal Surdoh-Based Biotechnology for the Production of Gluten-Free Food yang ditulis oleh Luana Nionelli dan Carlo Giuseppe Rizello. Terima kasih telah mendengarkan dan memperhatikan.